Ini ada yang ungu. Kalau udah ungu gini, ini udah nggak bakalan gagal lagi. Karena pH tanah udah 6,5 kalau ada jenis tanaman seperti ini. Kalau begini, tanahnya bagus. Tuh, di kepal, tuh, dia bencar. Unsur hara tanah ini sama Pak. Tuh. Jadi jangan pupuk, udah stop dulu pupuk kimia yang berlebihan. Bapak tahu Kang Ajay, Bapak pasti apa? Bustami. Oh, udah. Nah, tempelan itu usahakan jangan ketimbun. Iya. Karena ini ambil tiga jalan, 1, 2, 3. Nah, ini potong 3, itu batang ini 3. Ini 3 benar, cuma dari sini potong lagi supaya ada tunas lagi dulu. Iya. Nah, ini nanti ini bisa sehat. Jangan dipikirkan ini untuk selengan aja. Awalnya 3 dulu, 3 cabang, 3, kesininya 4, kesininya udah kayak gini 5. Jadi ngerawatnya juga kita nggak terlalu tinggi. Dan kalau jeruk ini nggak perlu tinggi-tinggi supaya ngerawatnya enak. Akang itu kan nggak tinggi kan, potong. Ya potong, di pruning nanti dipotong, jangan asal motong. Lihat cabang 3. Cabang 3 dari mana? Ini satu ini, dari 3, 1, 2, 3. Dari ini 1, 2, 3 potong. Kalau di bawah segini, di bawah dulu kan ini udah pangkal ini. Nah, terus lagi yang di bawahnya itu kan ada tempelan. Tempelannya mana? Coba lihat tempelan. Nah, tempelan itu usahakan jangan ketimbun. Iya. Karena bakterisasinya itu di sana. Pusat-pusat bakteri itu di sana. Nah, itu tuh pingin itu digali aja, dibuka supaya kena matahari. Matahari pagi. Nah, jadi keluarnya unsur-unsur hara, unsur-unsur bakteri itu dari sambungan. Kalau tumbuh dari sini harus dibuang. Seperti ini bagus nih. Ini udah bener tukang jeruk katanya. Bukan tukang jeruk. Tapi ini udah ditempel. Iya, ditempel tuh ya. Tapi ini, kita beli bibitnya tuh udah ditempel kayak ini. Oh, ya ditempel seperti gitu. Jadi nanti kan ada yang tumbuh dari sini. Jangan ada yang tumbuh, itu mah bukan jeruk. Yang jeruk tuh ini. Ini jeruk. Nah, harusnya dari sini tuh 3 masuknya, ini 1, 2. Nah, seperti 1, 2 ada 3 ke sini. Mana? Nah, ini 3. Ini harusnya dipotong. Ini dipotong lagi, di pruning supaya dia bangkit. Nah, ininya pakai sanggul dilubangin. Pupuknya samakan dengan nanti. Nah, udah mupuk, cabenya aja jeruknya. Jadi sekali lagi nih Pak, kalau ada tanaman, lihat pH tanah, nggak perlu diukur pH tanah, tapi lihat di sekeliling kita. Ini ada tanaman bayam duri. Nah, yang dinamakan bayam duri ini Pak. Kalau bayam duri ini ada di lahan kita, pertama bayam duri ada, terus jenis ada solani. Ben, tanaman solani mana Ben? Yang ungu tadi Ben, nyari Ben. Solani tadi ada. Tanaman solani. Nah, kalau ada yang gini, solani berarti itu tanahnya itu ini subur. Jadi pupuk jangan berlebihan. Yang diperlukannya satu aja. Membangkitkan unsur-unsur bahan-bahan tanah ini kesuburannya supaya dibangkitkan dengan cara apa? Mikroba masuk Pak, banyak mikroba aja. Sama organik masuk. Nah, ini namanya bayam duri. Kalau bayam duri ini dikumpulkan, ada bayam duri, ada juga daun pagoda, Pak, ya. Bayam duri sama daun pagoda, kalau kita di blender, digiling, airnya diambil, itu bisa jadi untuk tahan virus daripada tanaman tersebut. Nah, ini solani, bahasa di sini apa? Bunga apa tuh Pak? Rumput angit. Hah? Rumput angit. Nah, baik. Jadi ini solani namanya ini. Tuh. Ini ada yang ungu. Kalau udah ungu gini, ini udah nggak bakalan gagal lagi. Karena pH tanah udah 6,5 kalau ada jenis tanaman seperti ini. Unsur hara tanah ini sama Pak. Tuh. Jadi jangan pupuk, udah stop dulu pupuk kimia yang berlebihan. Kita bangkitkan. Ini yang putih-putih masih ada obat kimia. Ya. Nah, obat kimia ini kita bisa masukin lagi bisa membangkitkan kesuburan daripada tanah tersebut. Nah, kalau ini tuh kesuburan tanah tersebut, kalau begini tanahnya bagus, tuh di kepal, tuh dia bencar, tuh, nah tuh, ini tanah bagus. Kenapa jagonya nggak bau juga Bapak? Nah, ini tuh kebanyakan pupuk Pak.
kebanyakan pupuknya terlalu banyak. Pupuk yang terlalu banyak. 3 kali saya pupuk situ nggak mau dia makin. Ya itu bukan masalah pupuk Pak, sekarang mah penyakitnya itu membangkit ini kesumbat. Jadi di tanah ini ada penyumbatan tanah Pak, penyumbatan tanah tuh, penyumbatan tanah. Jadi pupuk banyak di sini tapi belum bangkit. Kering. Memang tanahnya sempat kering. Nah dengan cara nantinya makanya ada media sekam. Ini luas lahan segini ya Pak ya. Berarti bikin bedengannya, berarti 2 di sini. Satu. Ukuran bedengannya 80, ini 80. Ini jeruk di tengah-tengah. Jeruk di tengah-tengah. Tuh, 2 bedengan. Jadi jeruk itu nanti di pinggir aja. Enggak dipupuk tapi jeruknya akan bagus. Dengan cara apa? Ini penginjakan di tengah-tengah. Sekarang jalanin aja dulu tahap pertama. Apa aja tahap pertama? Pertama pemagaran rapikan. Itu yang dari sana dirapikan lagi. Memang ini aja lagi. Ya, rapikan dari ujung semua. Jangan sampai ini apa? Di Ayam ini kita sekarang. Apa? Ayam. Ya waringnya 2 ini Pak. Tapi kalau nggak diwaring itu kan barang. Kesuburan tanah apa luar biasa Pak. Ada banyakan aja dolomitnya Pak. Ah ini Kembang. apa? Ya dikacang lagi aja. Ininya Rata-rata lembang ikan ada. dirambah aja Pak, rambah pakai mesin rambah. Dibersihin, dikumpulin, udah gitu dikumpulin. Ini kan ada semua ini ya, dikumpulin mau dibakar, dibuang atau gimana caranya. Bersihin aja dulu pertama ya. Habis dibakar kali. Bersihin. Dibakar tapi ini takutnya kena jeruk. Yang aman gimana caranya aja, dijadikan abu jadi masalah. Kalau jenis tanah mah itu jauh sama lahan yang di tempat saya. Jauh lahan tempat saya. Ini mah udah. Nah, dolomit perbanyak, organik perbanyak. Kurangin dulu pestisida yang berlebihan. Supaya membangkitkan dari sewa-sewa tanah ini bisa kembali ke aktif. Saya tuh lupa, Bapak tahu Kang Ajay, Bapak pasti apa? Bustami. Oh, Bustami. Udah 3 ke situ. Itulah Pak. Pak. Saya kadang-kadang ya Allah. Kadang bukan lupa apa. Kami ngomong pulang tadi kan, dah ini bertanya Kang Ajay ini orang dapat nama ini. Kalau ya. Ada makin lah. Gue disiapin kopi ini Masya Allah. Nah ini Pak. Jadi berkahnya kita silaturahmi itu dimasukin aja dulu Ben. Masuk mobil Ben. Saya senang di luar Pak. Iya. Ini gitu, Teluk Walo. Tadi saya tuh rasa punya hutang. Kenapa punya hutang? Itu si Bapak udah hampir beberapa kali tempat saya. Waduh, kata saya tuh main sepak bola juga minimal 1-1 kata saya. Ini Teluk Walo. Tadi ada bupati. Ya, alhamdulillah kita bisa silaturahmi lah. Nah, ini nih. Satu lagi, Pak. Bapak coba bikin dari bambu, Pak, pakai jenjang. Di sini. Pakai jenjang bambu. Satu jenjangnya gini. Jadi ada gini bambunya, ini satu di atas di sini. Ini di satu di sini. Ya. Ke bawah lagi satu di sini. Dengan cara dipakai polybag. Beli Bapak polybag yang 5 kilo. Atasnya atas itu tingginya kasih aja satu dekat itu tuh. Iya. Kita coba Pak. Jadi supaya mengikuti bikin warung hidup. Iya. Jadi bikin warung hidup Pak konsepannya. Apa aja konsepan warung hidup itu? Jadi gini sebetulnya ya, konsepan warung hidup itu apa yang dimaksud warung hidup? Minimal ibu yang di rumah atau siapapun, kalau kita perlu lado, cabai kutu, bawang pre atau seledri, nggak beli ke warung, nggak beli ke pasar gitu loh. Sebab ada di halaman kita. Bukan jelek nanam bunga, iya, tapi untuk mata aja, mendingan bunga bang aja Pak daripada bunga yang gini. Iya, bunga gini paling dilihat aja, enak dilihat, nggak bisa enak dirasakan. Jangan cari masalah papa sama mama. Ya, gitu. Udah mendingan bunga bang aja. Nah sekarang ganti sama horti. Apa dengan horti yaitu bikin diantaranya warung hidup. Apa aja yang ditanam warung hidup? Yang dibutuhkan media tanamnya dari polybag. Nanti bareng nih kita bikin pupuk di sini. Ya. Nanti yang tugas
Bapak di sini itu kumpulin ibu-ibu PKK di sini biar saya ngomongnya. Gimana cara pengomposannya? Yang dibutuhkan apa aja? Sekam, bekas padi helrang, masa nggak punya? Banyak itu. Terus ciri kambing, ciri jawi, ciri ayam, apapun di sana kumpulin semua di sini, kita bikin pengomposan. Bikin pengomposan, konsepannya pengomposan, nanti masukin selama 14 hari kita udah difermentasi, masukin sama ibu-ibu itu masukin ke polybag. Nah, udah di polybag, Bapak di sini nanam, ibu-ibu juga di rumah-rumah masing-masing nanam. Nah, sebelum ke ibu-ibu di sana kan nyemainya nanti sama. Nih, di sini dipercantik, jadi masuk ke rumah jadi tuh ada nuansa-nuansa ini meskipun di batang pohon kelapa, tapi kita bisa hidup ngerti. Ada ladonya, ada lado kutunya, ada seledrinya, ada apa, kita bikin konsepan di sini. Makanya saya katakan kalau tani itu nggak perlu luas-luas, tapi bagaimana caranya supaya hasilnya luas-luas. Di hidroponik di sini saya mah ukuran misalkan 3 ke 6 penghasilannya udah bisa penghasilan. Nama penghasilan kalau di jam ke belakang setelah lari. Diminum dulu Pak kopinya. Iya, iya. Tadi kita Pas cuma di pulang sana dari di Penang, tempat. waktu pelatihan tuh kan.